فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian yang keenam dari kejadian hari kiamat apa? Dicatatnya amalan dari dunia udah dicatat, nggak nunggu hari kiamat. Raid. Didekatkannya amalan ini kan ini. Nanya. Husain. Dibagikannya catatan amalan. Nah, yang dicatat kebaikan dan kejelekan. Untuk kebaikan apa yang dicatat Ali? Ya amalan lah jelas. Terus apa lagi? Terus. Namanya udah catatan amalan. Ya amalan yang pasti pertama kali. Terus perbuatan. Di perlakuan. Apalagi sama aja semua. Jadi niat. Terus yang terakhir tekad. Nah, dan tekad dirinci. Nah, kalau niat hanya dapat pahala apa ini? Niat. Kalau dirinci, kalau dia sudah melakukan usaha yang dia mampu dan dia sudah mulai masuk ke dalam amalan tersebut namun tidak selesai, maka dia tetap mendapatkan pahala apa ini? Sempurna pahala amalan. Qala rahimahullah wa amma sayyi'at. Adapun kejelekan, fa innahu yuktabu 'alal insani ma 'amilah. Maka dicatat untuk seseorang apa yang telah dia lakukan. Wa yuktabu 'alaihi ma aradahu wa sa'a fihi. Dan juga dicatat untuknya, dicatat atasnya apa yang dia inginkan dan dia sudah melakukan usaha untuknya. Ini juga dicatat yang dia inginkan dan dia sudah berusaha. Maka ini juga dicatat meskipun dia tidak berhasil menjalankan niat jeleknya tersebut. Sebagaimana dalam hadis, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika bertemu dua orang muslim dengan kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan terbunuh keduanya di dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, ini si pembunuh, wajar kalau dia masuk neraka. Fama balul maktul. Lantas bagaimana tentang si terbunuh yang dibunuh? Kenapa dia juga masuk neraka? Kana harisan ala qatli sahibih. Kata Rasul, dahulu dia awalnya semangat juga untuk membunuh siapanya? Temannya, dan dia sudah melakukan apa? Usaha. Buktinya mereka berdua bertemu dengan apanya? Pedangnya. Nah, sehingga yang diinginkan berupa kejelekan dan sudah melakukan usaha untuk melakukannya, ini juga dicatat dalam catatan apa ini? Kejelekan. Wasa'a fihi lakin ajaza'an. Hanya saja dia tidak mampu menyelesaikannya dan melaksanakannya. Di malam niat mau maling, makan dulu biar kuat, tangganya disiapkan. Tiba udah tangga disiapkan, banyak orang apa ini? Lewat, nggak ada sepi-sepinya jalan itu, akhirnya nggak jadi. Dicatat nggak ini? Dicatat. Nah, kenapa? Dia nggak mampu untuk menunaikan apanya? Niat jeleknya. Nah, wa yuktabu alaihi ma nawahu tamanna, dan juga dicatat untuknya apa yang dia niatkan dan dia angan-angankan. Fal awwalu wadih, yang pertama jelas. Apa yang pertama? Ma'amilah, yang dia lakukan. Ini jelas, yang dia lakukan sudah dilakukan kejelekannya, dicatat tidak? Jelas. Wasani yuktabu alaihi kamilan. Yang kedua dicatat untuknya dengan sempurna. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sempurna dicatat? Karena dia sudah melakukan apa ini? Usaha dan masuk ke dalam amalan tersebut. Hanya saja tidak sampai dia menyelesaikannya dan menyempurnakannya. Sama seperti kemarin yang melakukan kebaikan tidak sampai apa ini? Menyempurnakannya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini juga sama. Kalau itu babnya kebaikan, ini babnya kejelekan. Maka dicatat untuknya satu kejelekan sempurna.
Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan idzal taqal muslimaini bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Yang tadi. Qalu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia awalnya juga semangat untuk membunuh temannya, membunuh lawannya. Masa temannya saling ngapain? Sahib ya. Ya pasangannya, lawannya. Wa mithluhu man hamma an yashrabal khamr. Contoh lainnya juga orang yang sudah bertekad untuk minum khamr. Lakin hasalalahu mani, tapi timbul padanya penghalang. Fahadha yuktabu alaihi alwizru kamilan. Maka ini ditulis untuknya dosa dengan sempurna. Li'annahu sa'afi. Nah, karena dia sudah berusaha untuk mewujudkannya. Asalis, yang ketiga, niat dan angan-angannya. Alladzi nawahu wa tamannahu yuktabu alaihi lakin bin niyah. Orang yang meniatkan dan mengangan-angankannya maka ditulis juga atasnya, tapi ditulis dosa apa? Niat. Ismun niyah. Lakinna bin niyah wa minhul hadis alladzi akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an rajulin a'tahu Allahu malan. Sebagaimana dalam hadis yang dikabarkan oleh Nabi tentang seorang laki-laki yang Allah beri harta. Fakana yatakhabbatu fi, dan dia masuk terjerumus dalam hartanya tersebut, yakni menggunakan hartanya dalam kemaksiatan. Yatakhabbatu fi. Faqala rajulun fakir, maka berkata seorang laki-laki yang miskin, lau anna li malan, kalau seandainya aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, niscaya aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh siapa ini? Si fulan. Ingin ikut melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh si fulan yang punya apa ini? Harta. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa, maka dia dengan niatnya dosanya sama. Dosanya sama, ini sama-sama dapat apa ini? Dosa apa? Niat. Hanya saja yang tadi yang punya harta dapat juga dosa amal karena dia sampai melakukan apanya? Amalannya. Hanya saja yang miskin ini hanya sama sampai mana nih batas apa ini? Dosa niat saja. Nah, wa law hamma bisayyi'ah lakin tarakaha fahadha ala salasati aqsam. Kalau seandainya dia sudah bertekad untuk melakukan kejelekan, hanya saja dia tinggalkan itu, maka ini ada 3 keadaan. Yang pertama, intarakaha ajzan, dia tinggalkan karena ketidakmampuan dia. Tadi mau maling, rupanya kakinya patah. Pas pulang dari rumahnya sakit kakinya, nggak bisa. Ini dapat apa ini? Pahala apa dapat dosa ini? Dosa. Dosanya apa? Kamil, sempurna. Dia sudah menyiapkan semuanya. Nah, bahkan sudah manjat. Patah kaki satunya, tangganya satu, jatuh akhir. Kal amil, fahuwa kal amil idza sa'afiha, maka dia sama seperti orang yang melakukan jika dia sudah melakukan usaha untuknya. Yang kedua, intaraka halillah, kalau dia meninggalkannya karena Allah, karena ma'juran, maka dia dapat apa? Pahala. Tobat, sadar. Enggak lah, enggak bagus itu. Maka ini dapat apa? Pahala. Yang ketiga, wa intarakaha li'anna nafsahu arafat anha au azafat anha. Jika dia meninggalkannya dikarenakan keengganan dari jiwanya yang enggak mau. Au lam yatra au tatra ala balihi, atau tidak terbetik sama sekali dalam benaknya. Minum khamar memang enggak suka, baunya enggak enak katanya. Nah, atau sama sekali memang enggak pernah terbetik dalam benaknya. Nah, enggak ada memang di sekitarnya. Enggak pernah terbetik di benaknya. Minum khamar enggak dia? Enggak. Memang pun enggak pernah apa ini? Kepikiran. Fahadza la isma alaihi wala ajr. Maka ini enggak dapat dosa, enggak dapat apa? Pahala. Sehingga ketika meninggalkannya itu harus pakai niat supaya dapat apa ini? Pahala. Tapi dapat dosa enggak? Ya enggak juga, orang dia enggak melakukannya, terpikirkan pun juga tidak. Nah, sehingga untuk mendapatkan pahala ketika meninggalkan kemaksiatan harus ada apa ini? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu azza wa jalla yajzi bil hasanati aktsar minal amal. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan lebih besar daripada amalan yang dilakukan. Amalannya nilainya 10, Allah balas dengan 20. Nah. Wala yajzi bisayyi'ah illa mislal amal.
Sementara Allah tidak akan membalas kejelekan kecuali dengan semisal apa ini? Kejelekan amalan tersebut. Amalan kejelekan nilainya 10, maka balasannya juga berapa dosanya? 10. Atau nilainya 1, ya Allah balas dengan berapa kejelekannya? 1 juga. Enggak dilipat gandakan. Kalau kebaikan Allah balas dengan yang lebih apa ini? Besar. Nilainya amalan kebaikan ini 10, Allah balas dengan yang lebih apa? Besar, dilipat gandakan. Kejelekan cuman berapa nih? 1 kali lipat saja. Qala ta'ala, Allah katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah, minimalnya. Barang siapa yang mendatangkan suatu amalan kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat yang semisalnya. Lipat gandakannya minimal berapa ini? 10 kali. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mendatangkan amalan kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Dan mereka tidak akan dizalimi. Wa hadza min karamihi azza wa jalla, dan ini termasuk dari kedermawanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kauni rahmatihi sabaqat ghadabah, dan dikarenakan rahmatnya Allah itu mendahului dan mengungguli apa ini? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih besar rahmatnya daripada apanya? Marahnya. Makanya ketika melakukan kebaikan balasannya sampai berapa? 10 kali lipat. Kalau jelekan cuma hanya berapa ini? 1 kali saja. Nah, ini kalau ada yang masuk neraka ini benar-benar kelewatan apanya ini? Benar-benar kelewatan apanya? Dosanya. Kenapa? Kok bisa-bisanya kejelekannya bisa mengalahkan apanya? Kebaikannya. Padahal kebaikan itu kali berapa ini? Kali 10. Kejelekan cuma kali berapa? 1. Masih kalah juga apanya? Kebaikannya. Kalau mau banding-bandingannya, dia melakukan kebaikan sekali saja, baru 10 kali dia kejelekan, baru apa ini? Sama. Lah ini kok malah lebih berat apanya? Kejelekan berarti kan betul-betul apa ini? Luar biasa banyak. Kejelekannya banyaknya. Sampai bisa mengalahkan kebaikan yang dikali berapa ini? 10. Nah, Allahul musta'an. Ini tambahan faedah tentang amalan kejelekan, sehingga tetap dicatat yang dia lakukan dari kejelekan dan yang dia tekadkan dan sudah melakukan usaha, bahkan yang dia angan-angankan pun juga dicatat. Nah, dan sementara jika dia meninggalkan kejelekan tersebut tidak jadi melakukannya, maka dirinci. Jika dia meninggalkannya karena ketidakmampuannya, nah maka dia dicatat tetap mendapatkan dosa dengan sempurna. Jika dia sudah berusaha, jika meninggalkannya karena Allah maka dapat pahala. Jika meninggalkan karena keengganan begitu saja, nggak berzina kenapa? Takut sakit, kena penyakit kelamin. Udah, atau nggak enak, gitu aja, nggak suka, takut nanti malu dibilangi orang yang lain-lain yang enggak. Ya ini nggak dapat pahala, nggak dapat apa ini? Dosa. Nah, karena dia tidak meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.